menjumpai kematian. Artinya kita waspada, jangan sampai kita mati ya dan kita tidak dalam keadaan muslim. Makanya Allah mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya Allah yang mengatakan istiqomah. Istiqomahlah kita di dalam keimanan kita, istiqomahlah kita dalam ketakwaan kita. Istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu kita jalankan, kita laksanakan. Inting sambayang para luta pilih maka selalu sifatkan istiqomah hingga akhir hayat kita, sampai yang memisahkan kita antara ketaatan kita dengan Allah itu hanya kematian. Jadi kita selama hidup maka disitulah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang pasti. Apa itu? Kematian. Jadi yang bisa memisahkan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kematian. Dan kematian yang seperti inilah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mati mendatanginya, maka inilah menjadi husnul khotimah. Sebaliknya siapapun yang tidak beribadah kepada Allah, tidak nagaukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak nagaukan kewajiban ia na perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia nalarang akan Allah Subhanahu wa taala na laku-laku dipakai kita na nairo dipakai. Nah dibatui di kematian secara tiba-tiba, karena kematian itu tidak bilang-bilang. Malakal maut itu tidak minta izin. Tidak ada puang kriolo, tidak ada SMS, tidak ada telepon kenal bantuan. Ya, datang begitu saja. Kalau sudah tiba waktunya, maka orang yang seperti ini tentu tidak sempat berbuat baik, tidak sempat bertobat, tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sempat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah yang disebut dengan suul khotimah. Orang yang menghabiskan usianya, umurnya dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikatnya ngasengannya termasuk jadi husnul khotimah. Orang-orang yang mengakhiri hidup kita ini dengan terbaik. Nah, itulah yang kita semua diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa siapakah orang yang terbaik di antara kalian. Inai tau kabinam mawaji dipasimbangin na umat batauan. Akan wisata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas si baji bajinai rupa tahu yang yantu mantola umuruhu tahu disaria umur malaku wa hasuna amaluhu nabaji amal pangautan. Nasi kodi dia tahu nak Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrun nas mantola umuruhu wa sa'a amaluhu disaritongi umur laku bingka kodi amal pangautan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah menunda. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita masih panjang usia, masih panjang umur. Mengapa? Karena lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang yang lebih muda dari kita, lolongi umur dan nekatnya, tiba-tiba saja dijemput oleh malakal maut. Bagus pekerjaannya, bagus rumahnya, bagus kendaraannya, tapi pada saat itulah di usianya masih muda datang malakal maut. Nah, kalau kita tidak pernah berbuat baik, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah datang ke masjid salat Jumat, salat berjamaah, kita tidak pernah memasukkan sedikit pun infak dan sedekah kita untuk masjid kita,
Maka alhamdulillah saudara-saudara kita, mereka yang sudah menginfakkan sebagian dari hartanya, memasukkan sumbangannya ke masjid ini, seperti salah satunya tentu yang disebutkan misalnya di dalam pengumuman tadi, maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Iya mi anja sumpai modal lantas itu jenai. Apa yang belum kita pakai, yang kita ada di tabungan kita, yang masih kita simpan di rumah, yang ada dalam dompet kita, itu belum tentu bisa menjadi amal soleh buat kita. Tapi yang jelas-jelas yang sudah kita sumbangkan, yang sudah kita keluarkan, maka itulah menjadi amalan terbaik bagi kita. Maka kita lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di hari kemudian kelak, ketika manusia itu sudah menemui ajalnya, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta? Mereka minta hidup kembali di dunia, diberikan kesempatan. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna wa sami'na, ucini mi, ulangnya remi, ucini mi karena pernah tanggau kam baji, tanggau kam parintah, tanggau kan sambayan, tahu sidaka, baji di bapalasana. Sebaliknya, agar aku cini tomi, kulang ngeret tomi, karena inai sumpah tahu, oh di panggau kana, tidak nagaukan perintah, bakal larangan nagaukan, tidak nalepas sidakka, tidak nalepas infak, tidak nalepas sambayan, apa nakana, Rabbana, abasarna wasamina, farji'na. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na, kembalikan kami ya Allah, ipoterang ya Allah, ero katalla sa moter bilinua. Nakana karo Allah Subhanahu wa taala ngapa ko? Tani ro moter talla sa bilinua. Nakana patoma nak mau solihah inna mungkinun. Ero toma agaw baji, ero toma agaw kamparenta, ero toma nglilia papisangka. Inna mungkinun, tappa ma, yakin ma. Kaum muslimin, jemaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bahwa penyesalan memang tidak di depan, penyesalan itu memang di belakang. Dan ketika penyesalan itu nanti pada hari kiamat seperti itu, maka penyesalan itu tiada lagi gunanya. Maka mumpung usia kita masih ada, masih di tangan kita, masih bernapas kita, masih ada kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita senantiasa harus memaksimalkan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.